Pengikutnya sampai harus zaman. Yang kami hormati Bapak Isi, minta maaf saya masih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk masyarakat Kaltara selamat malam. Jadi hari ini saya sudah sampai di Gang Padelo guys ya, di Darul Masjid Pulpen, Masjid Darul Aman. Oke. Jadi di sini ada Maulid Nabi dan saya diundang oleh kawan saya guys ya di sini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita akan lihat seperti apa aksi keseruan dari Ustadz Abu Bakar. Kalau nggak salah saya dengar. Oke, tanpa berlama langsung aja kita masuk ke dalam. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah mencapai tujuan. Gitu. Halo penonton, Halo, selamat malam. Ada bos di sini. Oke. Ilmu agama. Tetap semangat ibu-ibu, semangat. Oke. Sampai sekarang. Jadi tidak bukan ceramah, kita sharing gitu. Kita berbagi sejarah Rasulullah dan surat dari perutnya, mulai lahir sampai di wafat. Selesai kewajiban Nabi keluar bintang sudah. Yang ada semua ayat kalau mengatakan bintang bersama. Karena ini ada satu prinsip pada Rasulullah pernah dilahirkan seorang Rasulullah. Seandainya Rasulullah tidak lahir dengan apa kejadian kita? Kita tidak ada beragama, kita tetap masih menyembah pohon, laut, api, air, angin. Ya. Halo Ibu, selamat malam Bu. Ini sebagai panitia ya malam hari ini. Oke, masih semangat Ibu? Semangat. Oke, masih semangat, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum. Kenapa setiap kita rayakan pasti kita sebagai umat Nabi Muhammad otomatis Allah ciptakan dengan tema ini macam mana mengenalkan keteladanan kita. Kalau saya katakan antisan asal, karena saya waktu genting yang enggak mau dikepung sama Abraham dengan pasukan gajahnya, genting mutlak dalam keadaan genting membawa perutnya diungsikan ya. Karena itu ada pasukan dengan akbarnya dalam miliknya Allah. Dengan izin Allah maka Allah turunkan firman dari karena roh buka ya ashabil. Inilah Allah kirim pasukannya sangat kecil aja. Pasukan diturunkan dilempar dari atas gajah yang begitu besar. Macam mana kita mencintai Rasulullah tapi tidak tahu sejarahnya. Kita tahu kepribadian beliau, macam mana keluarga beliau, macam mana beliau. Yang tahu kita adakan beliau Nabi, tapi tidak sekarang kena demo rumahnya diambil sahur. Kita tahu sejarahnya. Dia mulai dari ini begini supaya ibunya hafal karena di media ada. Tapi coba sejarah Rasulullah. Macam mana Fatimah, macam mana suaminya Ali, macam mana itu Hasan dan Husain, macam mana Jenderal Ali Abidin. Kita tahukah sejarah mereka? Anak turun Rasulullah. Macam mana kita memuhabbat cinta kepada Rasulullah? Kalau Rasulullah tidak tahu sejarahnya, keluarganya, anak dan keturunannya. Tidak mungkin ada cinta di hati kita kepada Rasulullah kalau tidak mengetahui karakter kepribadian beliau dan sejarah beliau, kehidupan beliau. Yang tahu mengatakan, tapi tidak berubah, tidak punya aktivitas perilaku kita, kepribadian kita, dan keluarga kita, tetangga kita. Tidak ada. Malam ini mengapa kita mengatakan kemah dalam kelangsungan Rasulullah? Karena Rasulullah itu bumi ini tidak lain, tidak bukan. PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kami menghormati guru, kami menghormati orang tua, kami menjaga adab tata budi katakan kepada orang tua. Dari jauh kita juga bisa takut. Kalau sudah guru di luar, kami cari gang lain. Sekarang anak-anak lihat, guru lewat, orang tua lewat, cuek. Malahan orang tua sendiri bingung, orang tua perintahkan mereka tidak benar. Ini alhamdulillah saya senang anak-anak yang turun di sini. Inilah dari 30 tahun 20 tahun bertanggung kita di sini. Kita semua di depan ini insya Allah tidak akan ada lagi buku kita di depan ini. Karena semua pun, tapi alhamdulillah dengan baik-baik adikku sayang, insya Allah dengan macam mana karakter Rasulullah. Beliau di dalam perut sudah dapat cobaan. Ayahnya meninggal, Abdullah
Begitu dia lahir, dia dijauhkan dari ibunya. Dijauhkan dari ibunya, Aminah, dia asuh dengan budak dan tubuh. Dia tidak pernah orang tuanya ada andil di didik beliau. Beliau dikatakan orang yang umi tidak membaca. Alhamdulillah sekarang anak-anak kita, orang tua kita luar biasa, anaknya diperhatikan pendidikannya, diperhatikan kesejahteraannya, diperhatikan kehidupannya. Tapi orang tua itu tidak ada. Cuma perhatikannya pamannya dan dapurnya. Tapi kita sekarang ini luar biasa perhatian semangat kita. Sampai pas kita sana kita harus siapkan. HP itu begitu rusak dibelikan lagi gadget baru. Beliau begitu umur 6 tahun, 9 tahun sudah ibunya meninggal Aminah. Tinggal sebatang kara, yaitu pergi membantu pamannya gembala domba. Kalau kata ini kambing lah. Luar biasa beliau, pendirian beliau tidak pernah memisahkan orang. Tidak ada orang tuanya sudah dalam perut begitu melahirkan, emaknya meninggal tinggal sendiri batang kara, tapi bisa bertahan tentang akidah yang baik, tentang akhlak yang baik. Kita orang tua berdua hidup, tapi akhlak kita, budi pekerti kita, perbuatan kita, etika kita tidak ada. Ini loh, apa makna dari kisah Rasulullah ini? Jadi tidak ada seorang ibu. Maknanya di zaman ini kita perhatikan anak-anak kita. Terus terang saya minta mohon maaf dulu sebelumnya. Saya mau bicara sama bapak-bapak dan ibu-ibu, harus kita duduk. Kita komitmen bersama-sama. Saya juga komitmen. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu sayangkah sama anak-anaknya nih? Bapak-bapak, ibu-ibu sayangkah sama anaknya? Seandainya rumah kita ada satu musibah kebakaran, anak kita tidur, apa kita tinggalkan atau kita selamatkan? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, seandainya ada musibah ujian Allah pada kita, rumah kita terbakar, anak kita kena tidur, kita selamatkan kah atau kita biarkan? Karena apa? Oke, sekarang karena ini saya mau uji, betulkah sayang, betulkah cinta? Jadi saya mau uji bapak-bapak. Ini sudah ucapan sudah keluar, nggak boleh tarik kembali. Dan sayang, cinta. Oke. Yang mana ini baru api dunia kan? Kita selamatkan anak kita. Sekarang macam mana akan api nerakanya Allah? Itu nyata, itu pasti firman Allah sudah jelas. Kenapa anak kita waktu azan subuh kita biarkan dia tidur? Padahal nyata ajab Allah. Waktu sholat zuhur, kenapa kita biarkan anak kita lalai dan tidur? Waktu sholat asar, kenapa kita biarkan anak kita bermain? Kita tidak takut ajab Allah, api Allah, tapi kita takut api dunia. Berarti palsu, dan saya kita bohong. Waktu azan subuh kita biarkan anak kita tidur. Zuhur kita biarkan anak kita main. Asar kita biarkan mereka main game satu hari, mulai pagi sampai sore. Waktu hari Sabtu dan Minggu libur. Padahal masjid dekat. Sayang, cinta, tapi tidak tahu. Karena api akhirat tidak ada sinyal. Api dunia beri selamatkan semua. Tapi ini yang pasti. Pasti api azab Allah ini. Maka kita biarkan anak kita lalai mengingat Allah. Panggil Allah kita biarkan. Kita utamakan mereka dengan HP daripada agama mereka. Itu sayang sama cinta tadi. Bapak-bapak, betulkah cinta dan sayang sama anak-anak itu? Betul. Mulai sekarang besok subuh ini berubah. Paksa mereka lalu subuh disiram muka. Kayak di pesantren, kalau di pesantren disiram muka kami pakai air, dicampur dengan kotan. Belum buat buruk, otomatis burukan sama kita walaupun dalam tidur. Yang berbuat baik, otomatis pahalanya sama kita kedua orang tua. Oh iya. Karena mereka ini aset kita. Gampang aja mas, terakhir aja. Ya, jemaah yang lain dulu. Apa firman Allah mengatakan? Ya, di mana ucapan kita sayang sama kita? Berarti semuanya nol. Kalau mulai sekarang ini kita berubah, momentum Maulid Nabi ini
Mulai besok subuh nanti berubah aktivitas rumah tangga kita. Perhatikan anak dan istri kita, jauhi dari HP. Boleh kasih mereka HP, kasih waktu jamnya berapa jam. Jangan sampai mereka terlena. Yang menderita itu kita lagi sebagai orang tua. Orang tua meninggal, mereka bisa ketawa. Bapak ini orang mengaji, dia dibuat HP cerita. Padahal dia boleh itu anak membacakan orang tuanya, menuakan orang tuanya, memandikan orang tuanya, mengajarkan orang tuanya. Tapi bapaknya meninggal, dia bayar ustaz, suruh baca tahlil 7 malam 3 hari. Orang ngaji di luar panggil anak pesantren, dipanggil tetangga, dia di luar bicara di HP, merokok. Ini kan kita harapkan. Ini kan kita harapkan anak kita jadi seperti ini. Apa harus kita harapkan anak kita kayak begini? Makanya Rasulullah selalu memberikan contoh. Dengan orang tua yang tidak ada, dengan orang tidak ada, dia tinggal sama orang, dia berbakti membahas diri orang ini betul-betul teladan yang luar biasa. Macam mana Fatimah anaknya? Fatimah saja Rasulullah mengatakan seandainya Fatimah itu berbuat salah, saya sendiri ayah yang memotong tangannya kalau dia mencuri. Kita lihat anak kita salah kita bela. Kadang-kadang suami ini keras. Oh dek, anak tua kasihan ya. Buntuan suruh menjenuh. Biar apa kak? Kasihan dia capek di sekolah. Ini perdebatan di rumah tangga. Satu baik, satu tidak baik. Karena dalam Al-Quran itu ada contoh buat rumah tangga. Ada rumah tangga Ibrahim dan Hajar. Ada contoh rumah tangga Nabi Ayub dengan istrinya. Ada contoh juga rumah tangga antara Fir'aun dengan istri Masyida. Ada juga contoh rumah tangga yang dua-dua masuk neraka. Itulah Abu Lahab dan istrinya. Ini rumah tangga mana yang harus kita mau contoh? Kalau mau contoh Nabi Ibrahim dan istrinya, anaknya semua soleh semua, Nabi Ismail semua keturunan menjadi nabi-nabi semua. Tidak seperti ini. Keluarga apalagi keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Allah sudah kasih gambaran dari Al-Quran yang pilih macam-macam. Ini harus kita pahami. Kita mengetahui rumah tangga bukan sekedar mengucap kabul keterima bukan yang perlu dibuat juga selesai. Tidak ada. Yaitu satu apa Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Macam mana betul rumahku adalah surga? Ini yang terus dipahami. Kita semua orang tahu nikah, kamu semua tahu. Tapi tanggung jawab sebagai seorang suami macam mana mengadakan suasana rumah itu bayan apa ini? Itu dalam rumahku adalah surga. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Macam mana? Rumah adalah surga. Rumah tangga yang selalu berisi kebaikan satu sama lain, menerima kekurangan satu sama lain, saling komunikasi, saling beradaptasi. Sekarang enggak. Kita lihat rumah tangga kita sekarang masing-masing kebutuhan kerja, satu megang HP, bapak megang HP, istri megang HP, anak megang HP. Nggak ada komunikasi dalam rumah tangga. Berdiam semua, menghadap HP. Asik. Nah, ada sudah kasih sayang dari rahmat dari ada sudah. Bertukar pikiran tidak ada. Akhirnya kita waktu ini mikir ini akhir bulan ini sudah siap-siap di sekolah depan. Ambilan cicilan ini, akhirnya pada istri ini macam mana Khadijah itu mendampingi Rasulullah, memberikan motivasi kepada Rasulullah, memberi support kepada Rasulullah. Karena beda keluarganya, tidak ada support dari istri, juga suami tidak ada support dari suami dan istri, masing-masing sibuk dengan HP. Macam mana karakter Rasulullah melalui Rasul dan rumah tangga, harus ada komunikasi antara istri dengan anak. Anak kalau sudah semakin itu nggak boleh lah ya. Kalau sebelum masjid itu sudah itu nggak boleh kita matikan TV. Habis masjid nanti awal sebelum nanti nah kalau istri dek ini ya siapkan semua baju abangnya bagi pikiran rumah dulu, siapkan koko bukan baju koko sarung. Indahnya rumah tangga. Tapi begitu maghrib
Anak kecil dengan HP, istri kecil langsung salah suaranya, kalah suara kecil aja. Woi, seluruhnya rumah tangga sudah terus itu. Ini harus dimiliki murid Nabi ini, macam mana Rasulullah kepada istrinya, macam mana dengan tetangganya, macam mana dengan sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ini keharmonisan rumah tangga, anak kita menjadi soleh dan soleha, insya Allah gunakan metode Rasulullah. Karena istri itu terang Pak, istri ini dia tak perlu uang, tak perlu mobil, tak perlu apa, cuma dia mengharapkan perhatian dari suaminya. Karena istri ini Pak, sering ucapan kita cuma satu dia ingatkan. Kalau yang bagus-bagus, kalau ada kata-kata sayang, manja, itu yang tidak disini dia. Istri dia macam mana? Kalau sudah suami, kalau ini luar biasa, salam dari aku wajah ini kalau bekerja kemarin aku boleh silakan ya Pak, tidak makan lagi. Nah, karena Rasulullah itu contohkan, Rasulullah itu contohkan kepada Aisyah. Aisyah itu sengambek marah pada Rasulullah, tapi Rasulullah datang, Aisyah itu senyum. Dia tak panggil namanya Aisyah, Kumaro. Hai Kumaro yang merah-merahan kewatan di kena kulitnya. Indahnya kalau Rasulullah. Jadi Aisyah tidak marah. Nanti itu dia juga tadi berumah lagi. Hai Kumaro, panggil yang merah-merahan. Dia hitam ada apa? Senang ya bro. Kalau baca kita telah cantik itu. Ada kadang-kadang juga semalam dia kan buka yang kuning, panggil juga. Dia Kumairo, dia hitamnya yang lebat. Karena speakernya belum merata kan, tidak apa-apa. Senang itu. Tapi dia juga jujur bapak. Nanti juga cuma jujur. Hai Degra, belang-belang kan. Jadi kalau kita tambah kamu istri. Kacau kita lain, bisa-bisa itu. Harus kita dengan kalimat yang indah thayyibah. Insya Allah rumah tangga itu luas, suasananya asik, seperti suasananya rumah tangga di Rasulullah. Ini cara mendalami Rasulullah macam mana itu kita mengikuti Rasulullah dalam rumah tangganya. Anaknya dia perhatikan, cucunya dia perhatikan. Begitu selesai perhatikan keluarganya, dia memperhatikan tetangganya dan sahabatnya. Kalau kita tidak sekarang terbalik, setelah kita perhatikan anak istri kita, tetangga kita masa bodoh, mau dia sakit, mau dia meninggal, gak suka lah. Yang penting keluarga itu aman. Nah ini salah, karena kita hablullah kita benar, hablullah kita tidak benar, maka itu bincang. Harus dua-dua sejalan, hablullah, hablullah kita. Karena ini yang diceritakan Allah dan Rasulullah. Baik sesama manusia, baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, baik juga beribadah kita kepada sesama manusia. Ini yang pentingnya. Karena Rasulullah harta musuhnya pun jadi temannya. Orang yang dia yang benci sama dia menjadi temannya. Tidak ada sifat dendam di hati Rasulullah kepada para muslim. Diakui seluruh dunia Rasulullah terutama yang terbaik pada orang Kristen yang Yahudi yang menulis di bumi. Ada yang kedua, Nabi kalian mau demi mencapai tujuan dunia akhirat. Adik-adik sekalian, para jamaah Darul Aman, untuk mencapai tujuan dunia akhirat, Rasulullah pernah berkata, ada tahapan-tahapan kalau ingin dicintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah pernah berpesan kepada keluarganya, jangan sampai tinggalkan ini. Kalau ingin meladani Rasulullah, kalau ingin merasa syukur kita kepada Rasulullah, kepada Allah, karena dilahirkannya Rasulullah, wujud syukur kita kepada Allah, lahirnya Nabi Muhammad adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Pak, biar macam mana cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada keluarga kita, tidak akan bisa kita dapat kehidupan kebaikan di dunia akhirat kalau kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Biar macam mana cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga kita, tapi kalau kita meninggalkan ibadah kepada Allah, maka nol semuanya. Insya Allah. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Beribadah kita kepada Allah, karena Allah pernah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kalau tidak menyembah kepadaku. Kadang-kadang kita ini GR.
dapat rezeki, gajian, pegawai negeri, pegawai swasta begitu pulang ke rumah dapat gaji tiap bulan, terus bersyukur, alhamdulillah pada Allah, alhamdulillah pada Allah. Ya, wujud syukur kita bikin ucapan, tapi yang maksud Allah wujud syukur yang nyata adalah peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersujud kepada Allah, itulah wujud syukur kita yang asli kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad itu luar biasa syukur kepada Allah, sampai berdarah kakinya nggak pernah dibaca sujud. Beliau berdarah kakinya bernama itu nggak pernah dibaca sujudnya. Karena apa? Wujud syukurnya kepada Allah luar biasa. Kita enggak dapat banyak rezeki lupa sama Allah, dan kan sujud mengingat Allah. Ada orang ajar nggak kenal dia, karena ada orang keluarga begitu orang ajar suruh stop bicara orang ajar dia mendengar katanya dapat sudah rezeki luar biasa, lupa sudah kata orang ajar pada saya keroke. Oh nyanyi. Nah ini yang salah. Kalau ingin kita mendapatkan rahmat dan syafaat Rasulullah, dan Rasulullah ajarkan kepada kita hamba Allah memberi umat Nabi Muhammad, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, yaitu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci ibadah sholat di waktu itu adalah kunci segala aktivitas Rasulullah kepada Allah, jalan menuju Allah. Rasulullah itu disomerkan itu menuju itu karena itu jembatannya. As-salatu miradul mu'min. Karena itulah jembatan kita untuk Allah. Ini untuk bahagia dan mencapai tujuan dunia akhirat. Iya, tujuannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita Rasulullah itu tidak senang dipanggil Nabi. Tidak pernah dipanggil senang panggil Habib, daripada senang panggil Ustaz, daripada senang dipanggil dokter, profesor. Rasulullah itu senang dipanggil hamba Allah. Karena dalam firman Allah itu mengatakan subhanallah di bi'abdihi. Ya Allah itu manggil dia itu hamba. Kalau kita sekarang GR, asal nyumbang masjid, tulis saja nama saya hamba Allah. Terus saya hamba Allah. Kau mengaku diri hamba Allah, ngaku itu hamba Allah. Kalau Rasulullah ada predikatnya sudah diakui Allah. Kalau ingin diakui sebagai hamba Allah, maka apa yang diajarkan Rasulullah, apa diajarkan oleh syariat agama Allah, maka laksanakan. Beribadah kepada Allah, insya Allah kita mendapatkan sebagai predikat hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan punya adik pun ketiga, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dalam momentum ini, karena ini mulai Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna. Allah ajak bersama malaikat itu selawat kepada Nabi. Allah panggil lagi kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sekarang saya bertanya kepada jamaah Muhammad, apakah sehari, seminggu, sebulan, setahun itu kita pernah berselawat kepada Nabi? Pernah. Satu hari berapa kita kali selawat? Ayo jujur, itu masjid. Satu hari berapa kita selawat kepada Rasulullah? Satu kali. Waktu sholat kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berarti 5 kali. Kali 5 waktu kan? Dua kan? Berarti 10 lah. Alhamdulillah. Ya kan? Dan menanamkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang cintai. Tapi kalau kita tidak kurang selawat kepada Rasulullah, kurang cinta kita kepada Rasulullah, maka masih ada pertanyaan apakah kita dibalaskan Rasulullah atau di luar dari balasan Rasulullah. Karena nanti dibalas Rasulullah itu saya harap nanti orang banyak selawat kepada Rasulullah. Seperti presiden kita, Pak, presiden kita dia kenal sama kita. Kita nggak dukung Prabowo, saya dukung Jokowi. Mereka tuh kenalkan sama kita. Saya tanya bapak-bapak ibu, presiden kita tuh kenalkan sama kita. Tapi kalau Rasulullah, seluruh umatnya dia kenal. Tapi dengan catatan, catatannya ada 2. Biar macam manapun Rasulullah kenal umatnya. Tidak perlu teriak Rasulullah umatmu, tidak perlu teriak presiden aku ini yang ini kau tadi. Tapi Rasulullah tahu ciri khas umatnya.
Rasulullah kenal umatnya, walaupun sudah 1400 tahun yang lalu, tapi beliau kenal umatnya. Dengan apa? Dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Karena ini perintah. Kalau seandainya itu dikatakan fardu, wajib kita bersalawat. Karena ini perintah Allah. Karena Allah mana kita tahu Allah itu bersalawat pada mereka yang bersalawat kepada Nabi. Makanya orang beriman ditekankan bersalawat kepada Nabi. Dua kawan, karena wajah cahaya yang nur ada di wajahnya. Biar macam mana pada masyarakat banyak, tapi Rasulullah tahu ini umatku. Karena ada cahaya nur Nabi Muhammad tadi. Kita beribadah selama di hati kita. Amalkan mulai sekarang selawat. Satu hari cukup 100. Yang habis sholat subuh lalu tunggu pada duduk pegang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Alhamdulillah. Habis sholat zuhur amalkan lagi. Insya Allah kita rasakan efek dampak kepada diri kita banyak-banyak sholat kepada Rasulullah. Yang tadi sakit sehat, yang tadi surat rezekinya dimudahkan Allah. Karena banyak-banyak selawat itu ada dalilnya hadisnya. Man sholat ada asrar, man sholat barang siapa selawat kepada Rasulullah sekali, Allah balas 10 rahmat, 7 di akhirat, 3 di bumi. Luar biasa. Ini hadis sahih. Barang siapa sekali berselawat kepada Rasulullah, Allah balas 10 rahmat, 7 di akhirat, 3 di bumi. Ini Allah langsung balas. Tapi kenapa kita malas berselawat? Yang momentum kayak kita sama Nabi ini ada selawat nih. Ya Nabi salam, kadang-kadang baca berjanji, kadang baca diba'i, kadang baca diulami, kadang banyak macam karangan kalau selawat. Semuanya mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah. Kali kita selawat luar biasa rahmat Allah. Karena Allah janji Allah, barang siapa selawat sekali kepada Rasulullah, Allah balas 10 rahmat. Macam mana kita? Tidak yakin karena ini yang mengucapkan ini orang yang terjaga dari perbuatan yang ada di Allah. Ini Nabi Muhammad yang mengucapkan, barang siapa yang berselawat kepadamu sekali, Allah balas dengan rahmat 10. Kenapa kita tidak mau percaya dengan ini? Kenapa kita malas berselawat kepada Rasulullah? Padahal Rasulullah yang bertahan dari kita. Rasulullah yang betul-betul mengorbankan dirinya untuk umatnya. Sahabat pernah berkumpul kepada Rasulullah. Rasulullah menangis, merindukan saudaraku. Bukankah kami sahabatmu? Bukankah kami saudara belah Rasulullah? Kalian adalah sahabatku. Tapi yang merindukan kepada Rasulullah adalah orang setelah aku tidak ada. Biar kita sudah jauh hari, tapi kita masih mana saling rindukan kepada Rasulullah. Macam mana rindukan kepada Rasulullah? Kapan kita bisa kepada Rasulullah? Kapan kita mengingat Rasulullah? Rasulullah rindu sama kita, Rasulullah ingat kita, tapi kita ada pernah rindu pada Rasulullah. Sobat sahabat Rasulullah, satu hari kita berjumpa sama Rasulullah sakit, sobat. Sampai puncak kasih ditanya, aina sobat, kenapa kau sobat? Kau sudah makan gak? Nah, kenapa kau sakit? Tidak, saya rindu pada Rasulullah. Macam mana seorang ibu Ansor begitu perang selesai perang, dia berlari mencari Rasulullah. Padahal suaminya, anaknya itu perang meninggal, tapi dia tidak pikir anak sama suaminya, dia pikirkan Rasulullah, saking cinta kepada Rasulullah. Karena mahabbah cinta. Kita sekarang mana kita melihat Rasulullah? Soal murid Nabi ya boleh merayakannya. Kapan waktu kita untuk mengingat Allah dan Rasulullah bersalawat kepadanya? Orang bu, bapak-bapak, ibu-ibu minta maaf. Saya tanya ibu-ibu, orang melahirkan itu sakit kan? Saya punya mama juga. Orang melahirkan itu Pak luar biasa. Ada yang disesar, ada yang pembuluh darah yang kalau melahirkan normal itu putus 40.000 ini. Urat keluar-keluarkan kita. Mereka kesakitan meregang nyawa. Mereka diurus, dirobek perutnya. Tapi begitu dikasih lihat anaknya sama dokter, ibu, anaknya manis, cantik, hilang rasa sakitnya. Padahal masih sakit ini. Tapi begitu dikasih lihat anak di depan mukanya, ibu, anaknya cantik, manis, hilang rasa sakit. Kenapa? Cinta. Karena kalau cinta segala sesuatu itu hilang. Padahal luar biasa sakitnya. Begitu juga kita kalau cinta pada Rasulullah.
Para sahabat-sahabat itu mempertaruhkan nyawanya mencintai Rasulullah. Sayyidina Ali rela mati mengganti Rasulullah. Luar biasa. Kita macam mana mahabbah kita cinta kepada Rasulullah. Mulai malam ini, insya Allah kalau kita menanamkan mahabbah cinta kepada Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sesuai dengan hadisnya, almarhum ma'al nahab. Kita akan dikumpulkan, saya yakin sekali kita pasti dikumpulkan kepada Rasulullah kalau kita menanamkan cinta kepada Rasulullah. Karena firman Allah sudah mengatakan, Rasul mengatakan, barang siapa mencintai Allah, maka dia otomatis mencintai Rasulullah. Barang siapa mencintai Rasulullah, maka otomatis Allah akan mencintainya. Jadi pasti jaminan itu tidak diragukan lagi. Insya Allah kalau kita tanamkan malam ini, mulai kita terapkan mulai besok sampai seterusnya kepada anak kita, keluarga kita ayo berselawat di rumah, kita tanamkan selawat, insya Allah rumah tangga kita aman dan damai. Tidak mampu dia. Insya Allah semoga pada malam hari ini dengan adanya kita di sini, Allah tidak sia-siakan kita. Setiap apa yang kita laksanakan pasti mendapatkan ganjaran di sisi Allah dan berkat syafaat Rasulullah. Semoga kita yang hadir semua di sini mendapat naungan Allah dan naungan Rasulullah. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz tausiahnya malam luar biasa. Masih semangat? Siapa yang mau dapat hadiah? Semuanya? Ayo siap-siap ya menjawab pertanyaan. Sudah tadi disimak tausiahnya Pak Ustaz? Apa yang disimak tadi?